hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kimia hijau. Kimia hijau adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat dan menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan, sehingga tidak membahayakan bagi manusia dan juga tidak merusak lingkungan. Peran kimia hijau yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, merancang proses kimia yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi limbah hasil dari reaksi kimia. Yang keempat, menghemat energi dalam proses produksi. Dan yang kelima, mendorong penggunaan bahan baku yang terbarukan. Adapun beberapa manfaat dari kimia hijau, yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjaga kesehatan manusia dan makhluk hidup. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan keselamatan kerja. Dan yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip kimia hijau. Pertama, mencegah pembentukan limbah. Kimia hijau lebih mengutamakan mencegah limbah daripada mengolah limbah yang sudah terbentuk. Kedua, ekonomi atom. Kimia hijau memaksimalkan semua atom menjadi produk akhir agar tidak ada bahan yang terbuang sehingga tidak dapat menyebabkan limbah. Yang ketiga, pengurangan dampak sintetis berbahaya. Metode sintetis harus menggunakan zat yang tidak beracun bagi manusia dan lingkungan. Yang keempat, mendesain bahan kimia yang aman. Kimia hijau mendesain produk kimia yang memiliki kemampuan dan fungsi yang baik, tetapi aman, tidak beracun, dan tidak merusak lingkungan. Yang kelima, penggunaan pelarut yang aman. Kimia hijau berupaya untuk mengganti pelarut yang tidak aman menjadi pelarut yang ramah lingkungan, dan juga menghindari penggunaan pelarut yang berlebihan. Yang keenam, penggunaan energi yang efisien. Kimia hijau mengupayakan efisiensi penggunaan energi pada proses kimia untuk mengurangi dampak negatif. Ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Kimia hijau menganjurkan untuk lebih mengutamakan penggunaan bahan baku terbarukan untuk proses kimia dan proses sintetis daripada menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan. Yang kedelapan, pengurangan bahan turunan kimia. Kimia hijau berupaya meminimalkan penggunaan bahan kimia jika tidak diperlukan pada proses kimia, sebab setiap tahapannya menggunakan bahan kimia tambahan yang pada akhirnya akan menimbulkan limbah. Yang kesembilan, penggunaan katalis. Kimia hijau lebih mengutamakan penggunaan katalis dalam proses kimia karena dapat meningkatkan hasil rendemen, mengurangi hasil samping, dan meminimalkan penggunaan energi. Yang kesepuluh, mendesain produk yang terdegradasi. Kimia hijau menekankan bahwa bahan kimia harus dirancang agar setelah digunakan dapat terurai secara alami, sehingga tidak menimbulkan limbah dan mencemari lingkungan. Yang kesebelas, analisis langsung untuk mencegah polusi. Kimia hijau melakukan pengawasan langsung pada proses kimia agar dapat melihat dan mencegah terbentuknya zat berbahaya. Dan yang terakhir, 12, mencegah potensi kecelakaan. Kimia hijau memilih bahan dan proses kimia yang lebih aman agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, atau paparan zat yang berbahaya.